Pemirsa, kembali di IDX Opening Bell, kali ini bersama saya Cakri Miller. Selanjutnya kita akan langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Glenn Joshua dan juru kamera Sartika Harahap langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya Glenn, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona hijau. Bagaimana prediksi dari para analis terhadap perdagangan saham untuk hari ini? Cakri, pagi hari ini para analis memberikan rekomendasi yang berbeda-beda untuk laju dari indeks harga saham gabungan, dimulai oleh Reliance Sekuritas yang memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan akan melanjutkan penguatannya dengan support resistance di 4.570 hingga 4.750 dengan sejumlah rekomendasi saham, diantaranya adalah saham-saham yang berasal dari sektor perbankan. Selanjutnya untuk Pintrako Sekuritas memang memberikan proyeksi yang berbeda karena analis dari Pintrako Sekuritas memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan hari ini akan melemah dengan laju di support resistance di 4.500 hingga 4.700 dengan sejumlah rekomendasi saham, diantaranya adalah saham dari Unilever dengan kode UNVR, lalu ada juga rekomendasi untuk dua emiten dari Roko yaitu Sampurna Tbk, HMSP, dan juga Gudang Garam dengan kode GGRM. MNC Sekuritas juga memberikan prediksi yang sama, di mana analis dari MNC Sekuritas memprediksi bahwa indeks harga saham gabungan hari ini akan bergerak ke teritori negatif dengan rentan support di 4.600 hingga 4.474 dan rentan resistance di 4.650 hingga 4.726, di mana analis dari MNC Sekuritas memberikan rekomendasi untuk emiten yang dapat dikoleksi oleh para investor pagi ini. Di antaranya adalah saham dari Pakuwon Jati dengan kode PWON dan juga saham dari perbankan yang menjadi penopang dari laju indeks harga saham gabungan kemarin, yaitu Bank Rakyat Indonesia dengan kode BBRI. Sambil menunggu pembukaan yang akan digelar pada 3 menit lagi, memang kita akan sedikit mereview perdagangan kemarin di mana indeks harga saham gabungan setelah bergerak cukup fluktuatif di teritori negatif akhirnya berhasil rebound di menit-menit terakhir sebelum penutupan sesi 2. Indeks harga saham gabungan kemarin ditutup menguat 0,32% di level 4.661. Volume perdagangan yang tercatat kemarin adalah 8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi ini menembus angka 8,2 triliun rupiah. Sementara dari 10 sektor, Cakri, memang 7 sektor kemarin menopang laju dari penguatan indeks harga saham gabungan, diantaranya adalah atau dipimpin oleh industri dasar yang kemarin menjadi penopang utama dengan penguatan sebanyak 1,4%, lalu juga perdagangan sebanyak 1%, serta perbankan yang juga kemarin mengalami apresiasi sebanyak 0,9%. Sedangkan untuk 3 sektor lagi memang terpantau mengalami pelemahan, diantaranya pelemahan terdalam yang juga menghambat laju dari penguatan indeks harga saham gabungan disumbangkan oleh infrastruktur yang kemarin terkoreksi sebanyak 0,9%, tambang juga kemarin terkoreksi 0,6%, serta konsumsi yang juga mengalami koreksi sebanyak 0,5%. Dari emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia kemarin mayoritas memang finish ataupun ditutup di teritori positif. Di antaranya adalah 197 saham kemarin mengalami penguatan, 179 saham mengalami pelemahan, dan juga 164 saham mengalami stagnasi. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kemarin Bank Rakyat Indonesia yang mengalami apresiasi ataupun penguatan sebanyak 4,3%, yang juga menunjukkan tren positif pada 1 pekan ke belakang memang menjadi penopang dari penguatan indeks harga saham gabungan. Meskipun kinerja positif kemarin diperlihatkan oleh IHSG, namun jika kita lihat bagaimana kinerja asing di sepanjang perdagangan 27 Mei 2020, memang akhirnya net sell asing ini tercatat di angka 274 miliar, yang dimana investor asing masih banyak melakukan aksi jual dibandingkan aksi beli. Untuk kemarin, aksi jual sendiri memang tercatat di angka 3,5 triliun berbanding dengan aksi beli di angka 3,2 triliun. Sementara itu, Cakri, jika kita lihat bagaimana sentimen yang akan mendorong pasar indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini, memang salah satunya adalah akan mengacu pada kinerja positif yang dikeluarkan oleh bursa dari Amerika Serikat. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bersama saat ini bagaimana pembukaan dari indeks harga saham gabungan di perdagangan 28 Mei 2020. Masih ada beberapa saat lagi dan kita akan menunggu apakah indeks akan dibuka melanjutkan penguatannya di teritori positif atau bergerak di negatif.
Tampak indeks harga saham gabungan sudah dibuka tadi dengan penguatan 0,15%. Saat ini bergerak dengan penguatan 0,3% atau 14,27 basis poin di level 4.657,66. Ada 8,6 juta miliar lembar saham yang beredar dengan nilai transaksi terus bergerak naik, sekarang sudah menembus angka 151 miliar rupiah. Sementara trading frekuensi sendiri adalah 7.700 lebih kali transaksi di pembukaan sesi pertama. Emiten dari Indofood Tbk dengan kode IJBP menjadi top frekuensi, dilanjutkan dengan emiten lainnya yang juga berasal dari Indofood yaitu INDF yang sekarang menjadi top frekuensi, dilanjutkan dengan emiten dari Bank Rakyat Indonesia, dan juga kita melihat bahwa Bank BCA juga masuk dalam jajaran top frekuensi perdagangan di awal perdagangan 28 Mei 2020. Cakri.